Baik, saya akan mencoba membuat soal latihan, kuis ataupun ujian di Moodle. Langkah pertama yang dilakukan adalah turn editing on, nyalakan. Kemudian kita pilih section yang akan kita tambahkan, pernyataan tersebut berupa kuis, ujian atau latihan tadi. Kemudian klik add an activity or resources, kemudian pilih kuis, kemudian add. Nah, kemudian kita bisa namakan kegiatan kuis ini, katakanlah misalnya kita namakan sebagai latihan bab 3 misalnya. Oke, kemudian Anda bisa tambahkan deskripsinya, misalkan latihan ini merupakan latihan matematika 1A bab 3 misalkan. Oke, dalam di layar. Nah, kemudian kita bisa mengatur kapan kuis ini atau latihan ini bisa diakses dan kapan latihan ini tidak bisa diakses atau ditutup. Nah, untuk ini misalkan enable, misalkan tanggal sekarang 11 Oktober, katakanlah bisa dimulai nanti jam 15.00. Oke. Kemudian diakhiri bisa jadi misalkan pukul 20.00. Oke. Nah, kemudian ada waktu untuk mengakses kuis ini, katakanlah ini jadi waktu 15.00 ini dibuka, 20.00 ditutup. Kemudian ini lama durasi waktu kuis ini, katakanlah bisa diisi 60 menit misalkan. Kemudian ada kita bisa berikan pilihan apakah latihan ini bisa dicoba secara berulang-ulang sampai banyak sekali atau dibatasi, misalkan hanya satu kali saja. Jika dipilih hanya satu kali, nilainya adalah nilai yang diberikan. Kemudian kalau hingga banyak kali bisa dipilih nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai percobaan pertama dan atau nilai percobaan terakhir. Oke. Nah, demikian pula untuk percobaan yang lebih dari satu. Nah, kita pilih yang satu saja di sini. Nah, kemudian untuk layout, ini yang biasa dilakukan adalah setiap halaman itu ada berapa pertanyaan. Kita bisa set di sini. Oke. Katakanlah setiap halaman ada satu pertanyaan, kemudian tidak bisa mundur, misalkan. Kita pilih sequential. Jadi kalau pertanyaannya bisa dikerjakan bolak-balik secara mundur, kita bisa pilih free. Jika tidak, pilih sequential. Katakanlah kita pilih sequential. Question behavior tidak perlu diisi. Nah, review option ini kita lihat bahwa ketika menjawab, mahasiswa bisa diberikan nilai sekaligus langsung atau tidak, dan juga apa jawaban yang benar atau feedbacknya apa. Nah, biasanya kalau ujian ataupun kuis kita off-kan semua, dan nanti setelah kuis berakhir kita centang semua. Jadi untuk sementara kita tidak centang semua. Oke. Appearance biarkan saja, extra extension biarkan saja, overall feedback kalau kita isi feedbacknya dan terkait jawabannya seperti apa, kan yang benar ataupun salah. Nah, bagian common module setting ini kalau kita mahasiswa kita terbagi menjadi berapa kelompok, saya kira tidak perlu diisi. Nah, restrict access ini bisa ditambahkan misalkan harus memenuhi suatu kegiatan sebelum kuis ini, misalkan pernyataan kejujuran dan sebagainya. Kemudian tanggal misalkan. Oke, jadi misalkan kita set tanggalnya waktunya setelah jam 3 tadi, bisa saja. Bisa juga grup atau yang lain. Nah, kemudian activity completion, pilih show activity as complete, pilih yang require view yang pertama, tag biarkan saja, kompetensi biarkan saja, kemudian save return. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan kita sudah membuat ini ya, latihan bab 3 ini.
Oke. Kemudian kita klik dan kita ingin menyusun soalnya. Nah, caranya edit quiz. Kemudian cara mengambil soal bisa melalui membuat soal ulang. Kemudian bisa melalui bank soal. Nah, ini mungkin yang paling banyak dipilih melalui bank soal. Saya pilih katakanlah bank soalnya adalah soal matematika 1A yang misalkan kita pilih dulu yang dari subbab 3.1 misalkan. Oke. Kemudian pilih soal yang isian misalkan 5 soal isian. Oke. Kemudian add selected question to the quiz. Nah, oke, ini jadi kita sudah memilih 5 soal latihan seperti ini. Kemudian bobot soal bisa diatur, misalkan di nomor 2 kita buat bobotnya 2. Oke, kemudian jadi total bobotnya 6, tapi boleh juga tetap 1. Katakanlah kita tetap 1 saja, semua seragam. Kemudian soal-soal pilihan ganda di bab 31 PG katakanlah. Nah, ini kita pilih dengan menggunakan random question. Klik, kemudian random question 3.1 PG1, kemudian random question 31 PG2, klik, kemudian 3.1 PG3. Nah, jadi kita sudah punya 5 soal isian dan 3 soal pilihan ganda. Nah, ini Anda bisa mengatur ulang urutannya dan juga nanti bisa diacak sebenarnya. Misalkan saya atur ulang seperti ini, PG tadi di berapa nomor PG disisipkan, tinggal klik tahan dan geser tempat yang sesuai. Nah, oke. Nah, kemudian saya bisa sebelum itu mungkin grade maksimum grade-nya karena ada 8 soal. Saya save 8 di sini. Oke. Kemudian saya bisa mengacak langsung, jadi 8 soal yang diacak sekaligus, atau bisa mengacak perbagian. Katakanlah misalkan ada bagian yang dikategorikan mudah, sedang, dan sulit, kita lakukan pengacakan secara sebagian. Misalkan kita bisa menjadi 2 bagian, tambahkan new section heading di sini. Oke, kemudian jadi kita bisa punya 2 bagian dari soal kuis atau latihan. Tambahkan spasi 1 untuk bagian yang pertama, kemudian shuffle yang bagian pertama, kemudian spasi 2 kali atau 3 kali untuk yang kedua, kemudian shuffle juga, kemudian save. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dari latihan bab 3 nanti muncul preview. Kita klik preview. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat soal-soal yang sudah disusun tadi. Oke. Dan juga kita bisa mengedit ini. Selama latihan ini belum dikerjakan, kita bisa mengeditnya, cari yang paling bawah, kemudian edit setting ataupun edit quiz. Untuk edit quiz seperti tadi. Nah, kita bisa menambahkan ulang soalnya atau ada soal yang ingin dihapus sama saja. Seperti itu. Oke. Demikian cara membuat kuis, latihan atau ujian. Terima kasih.